Connais. Halo para colekiawan manusia bumi, apa kabarnya dimanapun kalian berada? Masih sehat? Dan kembali lagi bersama saya Udin, dimana kali ini saya mau merangkum sebuah film kelanjutan dari kemarinnya, yaitu The Fast and the Furious. Dan kali ini saya mau merangkum film keduanya, yaitu film 2 Fast the Furious, yang merupakan film dari Amerika Serikat yang dirilis pada tahun 2003. Film yang disutradarai oleh John C. Mulaton ini dipermainkan antara lain ialah Paul Walker, Theresa Gibson, Eva Mendes, dan Devon Aoki. Film ini dirilis pada tanggal 6 Juni 2003 di Amerika Serikat dan tanggal 23 Agustus 2003 di Jepang. Dan mohon maaf ya kepada kalian semua, pada penonton saya ya, yang mungkin belum seberapa. Mohon maafkan ya, kemarin teh sempat beberapa hari ke belakang gitu saya tidak upload dikarenakan saya dikarenakan wifi tetangga itu mati, entah kenapa, jadi saya tidak sempat upload gitu. Jadi mohon maaf lah, dan tanpa berbacot ria, marilah kita ya cukup simetriskan posisi rebahan kalian, dan jangan lupa ngegayem, ngemil gitu ya, supaya kalian relax menonton video-video saya. Dan inilah cerot. Susu murni nasional. Brian, seorang polisi yang menyamar dari film pertama itu, sedang dalam pelarian karena dia membiarkan Dam kabur. Ia pergi ke Miami untuk memulai hidup baru. Dan inilah The Fast the Furious. Di sini dia berteman dengan Tej Farkel, seorang mantan pembalap jalanan, Jimmy, seorang ahli penyetelan mobil yang terkenal. Begitu juga dengan Suki yang juga seorang pembalap jalanan menggunakan Honda S200. Ouais, c'est moi. Tu veux courir ce soir? Brian sekarang dikenal dengan nama panggilan Bullet atau peluru dan menguasai jalanan dengan Nissan Skyline-nya. Dia bertanding dengan pembalap seperjuangan dalam taruhan tinggi untuk mendapatkan uang menggunakan keahlian yang dipelajari saat menjalani anggota geng Dam yang sekarang sudah pecah. Seguro. Ouais. Tu auras ce qu'il faut dans ta trousse à outils. Ah, d'accord. Oke, sedikit penjelasannya. Di film kedua ini si Dam itu tidak ada dalam tayangan film ini dikarenakan entah terlalu besar bayarannya atau entah tidak sanggup apapun untuk membayar si Dam. Tapi dalam cerita ini tidak dijelaskan dan tidak ada si Dam dalam pemeran ini, cukup si Brian saja dari film pertama gitu. Entah kenapa. Lalu lanjut. Satu malam setelah menang balapan, dia tertangkap oleh agen bea cukai Amerika Serikat setelah mobilnya dilumpuhkan oleh alat ESD, yaitu alat pengacau kelistrikan ya, berbentuk panah, dan ditembak oleh agen Markham. Dia tertangkap dan mantan bosnya di FBI, agen Bilkins, membuat perjanjian dengannya sambil berkata bahwa dengan melakukan sebuah misi, catatan kejahatan akan dibersihkan. Lalu Brian dan Bilkins pergi ke kota Barstow di California, di mana Brian bertemu teman masa kecilnya sekaligus bekas narapidana, yaitu Roman Page. Sama misi mereka menyangkut penyamaran sebagai pembalap jalanan untuk mobil Brian menggunakan Mitsubishi Lancer Evolution 7 warna kuning, serta Roman Page memakai Mitsubishi Eclipse Spider berwarna ungu. On se voit un peu plus tard. Je monte avec le cow-boy. Untuk menangkap raja narkoba asal Amerika yang bernama Carter Ferons, ini orangnya, dengan pertolongan Monica Feunston,
Mereka menang audisi berupa balapan dengan denda tinggi dan memulai perjanjian dengan Perons. Allez, Brian! Ne laisse pas... Qu'est-ce qu'ils foutent là, eux? Ini merujuk kepada beberapa pertunjukan mobil sepanjang film. Seiring pula dengan balap mobil, Brian dan Prince memenangkan Yenko Camaro tahun 1969 milik Corpri dan Dodge Challenger milik Barden. Dur. Pas vrai, merde. Brian dan Prince mulai menyatakan masalah besar yang ada pada mereka dalam meminta Tej untuk membuat balapan Pink Slip yang mempertaruhkan STNK mobil. Pada malam itu pula mereka pergi ke klub malam milik Veron dan mulai menyaksikan seorang polisi bernama Whitworth sampai membuat jendela 15 menit untuk menjaga supaya polisi Miami tidak memburu Brian dan Roman, jadi mereka bisa membawa uangnya. Dia menggunakan tikus yang terperangkap dalam toples yang dipanaskan untuk menakutkannya. Goblok. Paginya mereka berangkat untuk menjalani misinya dalam Mitsubishi milik Brian dan Roman dengan uang peron di bagasi mobil masing-masing dan dua pendampingnya bersama mereka. Punaise. Vamos! Saute sur le préfabriqué. Maintenant, on fonce! 3 sacs par voiture, c'est ça? Bah ouais, pourquoi? Selama proses pembawaan uang, Detektif Whitworth memanggil banyak polisi yang sudah ditunggu di dekat tempatnya. Reste avec moi, Roman. Ne lâche pas maintenant. Sud, déployez les canons électrostatiques. Para polisi mengepung daerah depan bengkel, jadi Roman dan Brian serta teman-teman pembalapnya memakai taktik berpencar supaya Brian dan Roman bisa menyelinap ke Camaro dan Challenger mereka untuk melanjutkan misi. Dan Brian mempersilahkan Tej mengendarai Laser Evo 7 miliknya dan Roman mempersilahkan Suki mengendarai H-Lip Spendernya. Gelombang pertama yang keluar dari bengkel adalah 5 Dodge Ram untuk melindas mobil-mobil polisinya. Lalu lusinan mobil balap keluar bersama Brian dan Roman dengan Camaro dan Challenger masing-masing. Saat mereka mendekati tujuan mereka, Roman mengusir pendampingnya dengan menyalakan pelontar kursi buatan sendiri yang dibuat dengan 1 botol Trigos Oksidan NOS. Halus. Pendamping Brian mengatakan ada perubahan tujuan. Brian membuat kesalahan fatal sekaligus membuka penyamaran dan menikah. Si goblok. Ayo atau Brian. Ference berkata pada si pendamping untuk mengeksekusi si Brian. Tapi Prince menyelamatkan Brian di saat-saat terakhir. Si anjing. Dasar film. Ference mencoba kabur dengan kapal pesiarnya setelah memberitahu Monica kalau Ference sudah tahu bahwa Monica adalah seorang agen bea cukai yang menyamar. Ketika menumpang kapal pesiarnya, dia memojokkan Monica soal kesalahannya, menginformasikan bea cukai Amerika Serikat bahwa Ference akan kabur lewat bandara yang ditinggalkan. Di akhir film terjadi dengan Camaro yang Brian kendarai. Anjing motor setan. Di akhir film terjadi dengan Camaro yang Brian kendarai melompati gundukan di dekatnya dan mendarat di atas kapal pesiarnya untuk menyelamatkan Monica. Anjay. Pada akhirnya Veron ditangkap dan koper-koper berisi uangnya untuk itu diambil. FBI. Hakan anjing. Selamat untuk jumlah yang tak diketahui yang sebenarnya diambil sedikit secara rahasia oleh Brian dan French juga melakukan hal yang sama. Anjing halus. Si anjing korupsi. French memutuskan untuk tinggal di Miami dengan Brian dan menyarankan untuk membuka bengkel dengan uang curian tersebut. Anjing pinter-pinter.
Dan tamat ending yang cukup gimana tuh guys, cukup gimana ya, cukup seru sih menurut saya mah. Waktu itu teh saya teh nonton teh tahun berapanya lupa tapi nggak apa-apa lah, namanya juga film itu banyak aksinya, tapi ini film aksi cukup halus lah menurut saya. Dan jangan lupa sebat dulu korek nanti kemana aja. Dan ini korek orang kaya ya. Si Iana mana Tuhan nih. Jangan lupa sebat ya untuk kalian. Malam ini ditemani oleh Udut Jiga. Kalian tahu Udut Jiga yang 1000 sabatang itu? Udah aku mah apa tuh? Ya cukup. Sok. Film ini ya jaga-jaga kesehatannya. Filmnya itu alurnya cukup menarik menurut saya mah. Nah saya belum tentu atau bisa membuat film gitu sebagus itu. Tapi si Damnya ini nggak ada gitu di film kedua ini, nggak tahu kenapa. Entah pembayarannya si Dam itu terlalu besar, entah kenapa. Nggak ada dijelaskan sih. Nggak ada si Mia gitu, pacarnya si Brian, dan si Letty pacarnya si Dam. Ya cukup udahlah. Untuk kalian jaga kesehatannya, terutama saat pandemik saat ini ya, sedang melanda dunia gitu. Jaga kesehatan, jaga pola makan, jangan memakai budget si anjing, jangan memakan budget, apalagi cekai itu yang panjang coklatnya. Ya ini wifi tetangga ini teh kemarin entah kenapa, entah mati, entah padam listrik, entah kabentar, nggak ada gitu. Jadi saya teh nggak upload gitu. Mohon maaf ya kepada penonton saya yang ya tidak seberapa lah, karena saya merintis ini mulai dari nol lagi gitu. Ya minta doanya, bantu support, jangan lupa like, komen, dan share ya, terutama yang baru nonton jangan lupa subscribe ya. Terima kasih. Udahlah, bye bye, adios.